Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dalam rasa syukur dan sukacita kami, karena Tuhan tetap setia memelihara dan menjaga kami, sehingga kami boleh ada di dalam jalan-Mu, sehingga kami boleh dapat selamat dan boleh menikmati anugerah di hari ini. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk dapat memahami kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca dan renungkan bersama-sama di hari ini. Berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Ibrani 12, ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Ibrani 12, ayat 12 sampai yang ke-17, yang menyatakan demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini, dan judul tema dari perenungan kita pada hari ini yaitu berjalan di jalan yang lurus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, tetap sukacita ya. Karena kita percaya bahwa dengan kasih karunia Allah sampai hari ini kita boleh ada karena bukan kekuatan kita, tapi karena semata-mata anugerah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup orang percaya itu sering digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang, ya. Sehingga disebut juga sebagai sebuah perjalanan iman. Perjalanan yang panjang, yang mungkin kita merasakan, kok perjalanannya tidak pernah berhenti ya? Kok perjalanannya ini berat ya? Kok perjalanan hidup saya susah ya? Namun kita melihat perjalanan yang seperti itu, kita pandang sebagai sebuah perjalanan iman.
bukan perjalanan biasa, ya, bukan perjalanan dinas. Kalau perjalanan dinas ada duitnya ya, enak, ya, ada tempat tinggal yang nyaman, itu enak kalau perjalanan dinas. Tapi kalau namanya perjalanan iman, ini yang kita tidak tahu. Perjalanan itu seperti apa yang akan kita lalui? Perjalanan seperti apa yang akan kita hadapi? Ya. Namun oleh karena itu, maka dalam perjalanan ini, maka dikatakan tidak selalu berjalan di jalan yang datar, walaupun kita suka pada jalan yang datar, tidak ada yang berlobang-lobang gitu kan, ya. Atau jalan yang lurus, ya, kita nggak mau yang berbelok-belok, karena nanti mungkin susah, ribet nanti kembalinya. Tadi belok kanan atau belok kiri ya, maka kita mau tetap pada jalan yang lurus. Atau jalan yang mudah, yang tidak susah. Walaupun sekarang canggih, ada map. Ya. Tadi saya komunikasi dengan Ibu Endang. Saya bilang karena tempat saya di Depok, Cimanggis, cukup jauh. Saya bilang siang jam 12 saya sudah jalan, mampir tempat anak saya, kebetulan ada di Karawaci, kan? Kebetulan sama-sama juga hadir datang dengan cucu saya, ya. Supaya dari Karawaci saya ke sini tidak susah, gitu kan? Saya maunya seperti itu, ya, supaya tidak menyusahkan nanti. Tiba-tiba mungkin pendetanya terlambat datang, kan repot nanti para petugas yang ada. Maka saya dari Karawaci tidak lama setengah jam, saya bisa tiba di sini juga dengan aman. Artinya kita selalu ingin perjalanan yang kita jalankan itu mudah, nggak ada susahnya, nggak ada ribetnya. Ya. Walaupun sekarang itu semua terfasilitas dengan baik, ya. Namun bukan demikian perjalanan iman kita. Ya. Ada saatnya di mana kita melewati jalan yang terjal, ya. Mungkin kiri kanannya ada jurang, ya. Pasti kita tidak mau melewati itu, ya. Atau jalan yang menanjak, ya. Jangan-jangan kita tidak bisa naik dan bisa akan turun, gitu ya. Atau jalan yang berlobang, ya. Atau jalan yang berbatu. Tentu kita tidak mau, kita tidak ingin. Kalau ternyata perjalanan yang seperti itu yang kita jumpai dalam perjalanan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan tentunya perjalanan yang seperti itu, ya, bisa membuat kita menjadi lelah, ya. Bisa membuat kita capek, gitu ya. Kalau perjalanan yang saya lalui ini selalu menanjak, ya, atau selalu terjal, bikin saya takut, bikin saya khawatir, ya. Atau jalan yang saya lalui itu selalu berlubang, selalu membuat saya tiba-tiba terhentak, kaget, gitu ya, terhadap berbagai macam hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan bisa saja perjalanan itu membuat kita menjadi kecewa, atau membuat kita marah, atau membuat kita mengatakan, wah, Tuhan tidak adil, atau Tuhan tidak ada. Kenapa saya harus menjalani perjalanan yang seperti ini? Sehingga ketika perjalanan yang seperti itu
kita lalui itu kadang-kadang ya bisa membuat kita tergoda ketika kita melewati perjalanan yang mungkin berat bagi kita. Mungkin perjalanan itu susah bagi kita. Maka mungkin bisa saja kita berhenti di jalan atau putar balik gitu ya. Kayak lagu Tabola Balik gitu kan, lagi ngetren gitu kan. Tapi bukan lagu Tabola Balik, enggak. Ya. Bisa saja membuat kita ya putar balik, udah enggak bagus jalannya, terjal atau menanjak dan lain sebagainya, berlobang dan berbatu. Ya. Ya. Bisa membuat kita tergoda ketika akhirnya kita melewati perjalanan itu begitu capek, ya. Begitu melelahkan. Ya. Bahkan bisa membuat kita, yaitu tadi, menyimpang dari jalan yang utama tadi. Ya. Ya. Ya, kalau di Jakarta, kalau macet sini, ada jalan tikus, toh. Nah, kalau yang sudah tahu, kalau yang sudah hafal di Jakarta, kalau macet jalan tikus selamat. Tapi bagi kita yang tidak tahu Jakarta, mau masuk jalan tikus tambah sesat, gitu kan? Sama saya seperti mau bawa mobil, saya pernah bawa mobil, saya bawa itu ikut jalan tikus. Taunya ujungnya jalannya harus dilewati motor. Loh, gimana ini? Akhirnya saya jengkel sama itu map, mau saya banting aja HP itu, gitu kan? Saya kok dibawa begini, tiba-tiba jalan yang harus saya lalui jalan roda 2 gitu kan, sampai enggak jengkel gitu kan. Ya karena kita tidak tahu ya, kondisi jalan yang ada. Ya. Yang dengan kondisi itu membuat kita mau menyimpang ya, atau mencari jalan lain, atau berhenti sudah, dosa jalan kembali saja gitu kan. Ya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, ya, seberat, sesudah apapun, secapek apapun perjalanan yang kita sedang jalan, jangan berhenti, jangan belok kiri, belok kanan, ya, walaupun susah. Kita harus jalan. Kita harus melewati itu. Maka hari ini, lewat pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama, penulis hendak mengajarkan kepada kita untuk tetap berjalan di jalan yang lurus katanya, yaitu jalan yang benar. Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Namun dalam kenyataan, jalan yang benar yang Tuhan berikan, jalan yang lurus Tuhan harapkan bagi kita. Apakah seperti itu? Ya. Bagaimana berjalan di jalan yang lurus itu? Itu ya. Apakah nyaman? Apakah aman? Apakah tanpa hambatan? Jika hari ini penulis kitab Ibrani menawarkan kita untuk tetap berjalan di jalan yang lurus itu, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, ayat 13, artinya Dia menghendaki untuk tetap kita berjalan pada jalan yang lurus. Bagi kaki kita yang melangkah, bagi kita yang menjalani itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia kita pasti mau berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan Tuhan. Pasti kita pikir
berjalan di jalan Tuhan tanpa hambatan gitu ya. Berjalan bersama dengan Tuhan pasti mulus-mulus gitu ya. Pasti kita akan punya pemikiran yang demikian. Ketika penulis tetap mengajak umat Tuhan untuk berjalan di jalan yang lurus atau di jalan Tuhan itu. Nah, kini kita bisa dapat melihat bagaimanakah jalan yang lurus itu, bagaimanakah jalan di jalan Tuhan itu yang senantiasa siapapun kita yang mendambakan untuk bisa berjalan di jalan lurus. Ya. Saya juga kalau cepat ke sini saya ikut jalan tol lurus tanpa hambatan sampai. Ya kan? Saya tidak mau ikut jalan yang lain, ikut jalan tol lurus, tidak ada hambatan, tidak ada macet, gitu kan? Ya, walaupun sekarang ya bisa aja macet di jalan tol, gitu kan? Kalau semua orang menggunakan jalan tol, gitu kan? Tapi artinya bahwa pasti kita semua mau mengikuti jalan yang lurus tanpa hambatan, tidak ada belok kiri, belok kanannya yang membingungkan kita, tetap terus berjalan. Ya. Namun dalam kenyataan kehidupan yang kita lalui, dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, ya, ternyata walaupun jalan lurus, kalau kita tidak mengikuti rambu-rambu yang ada, kita bisa celaka. Ya. Kadang jalan yang lurus itu membuat kita bisa menjadi ngantuk, gitu ya, karena nyaman, lupa diri, gitu ya. Bisa saja, ya. Ya. Saya kalau jalan tol lurus, ya bisa ngantuk saya, karena apa ya? Memudahkan, mengenakkan, gitu kan? Ketika orang berjalan di jalan lurus, artinya bahwa ternyata di jalan yang lurus, di jalan Tuhan itu tidak selamanya mulus, tidak selamanya mudah. Kita akan harus ikuti rambu-rambu yang ada. Kita harus berjalan sesuai dengan kilometer yang ada. Ya kan? Kalau tidak kita ditangkap, kita kena denda. Karena ada aturan-aturan yang harus pengguna jalan tol itu untuk melewatinya. Karena apa? Karena jalan lurus itu bisa membuat orang menjadi lupa diri, gitu ya. Bisa membuat orang keenakan sehingga lupa, ya. Sehingga dengan demikian bisa membuat ia akan celaka, gitu kan. Nah, artinya bagi kita bahwa ya ternyata jalan lurus, yang bagi kita jalan lurus itu ada jalan lurus, jalan kepada Tuhan, jalan Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah membawa kita untuk jalan kepada jalan yang jurang misalnya, gitu kan. Tetapi ternyata dalam jalan yang lurus itu ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Ya. Walaupun lurus ada rambunya, gitu kan. Makanya ada nomor telepon tol, gitu ya. Ya enggak, pernah enggak? Hafal enggak jalan nomor telepon tol? Hafal? Enggak pernah. Kenapa enggak pernah? Itu penting. Ya kan? Kadang-kadang kita anggap sepele, kadang itu penting, Bapak Ibu. Ya. Nomor telepon darurat gitu ya. Iya. Sebab itu penting, kan? Untuk menolong dan menyelamatkan kita, gitu kan? Ya. Karena itu harus diikuti rambu-rambu itu, gitu kan? Kalau tidak ikuti rambu-rambu itu, maka jalan yang lurus itu tentu akan membuat orang tidak bisa dapat selamat pada tujuan yang dicapai. Ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata jalan lurus yang Tuhan inginkan untuk kita jalani, lewati, tidak mudah.
Tidak segampang itu. Ya. Makanya dalam pembacaan kita pada hari ini, penulis kitab Ibrani mau mengatakan kepada kita, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ya. Kadang-kadang perjalanan yang kita lewati itu membuat kaki kita, tubuh kita menjadi tidak berdaya. Membuat kita, tadi saya katakan, bisa menjadi putus asa. Kadang-kadang perjalanan yang kita lewati itu, ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Makanya penulis katakan, ketika engkau melewati perjalanan itu, maka satu-satunya yang harus dilakukan adalah kuatkan hatimu, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ini gambaran kehidupan kerohanian seseorang yang sudah mulai, sudah mulai meredup. Ya. Umat yang mulai lemah secara rohani. Gambaran itu mau menunjukkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Itu menggambarkan tentang kehidupan kerohanian seseorang sudah mulai tidak ada semangat lagi, ya. Kehilangan arah, ya. Ya. Jadi kaki yang lutut yang goyah itu tentu jalannya itu sudah tidak terarah dengan baik, ya, ya, tegopo-gopo, ya, ya. Tidak bisa dapat berjalan dengan baik lagi kalau sudah lutut itu sudah tidak nyaman, udah jalan sudah tidak fokus ibaratnya gitu kan. Artinya itu tandanya. Penulis mengatakan bahwa kehidupan kerohanian seseorang sudah mulai melemah. Ya. Artinya ketika kita dalam perjalanan ini diperhadapkan dengan perjalanan yang berat, yang susah, ya, bisa membuat seseorang itu menjadi lemah, tidak punya semangat lagi. Kehidupan rohaninya sudah mulai menurun, ya. Kehilangan arah. Ya enggak? Kadang-kadang perjalanan yang kita lalui sampai hari ini, mungkin kita masih bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa perjalanan hidup saya sampai hari ini seperti ini ya Tuhan? Saya tidak pernah membayangkan ini terjadi pada saya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus berhenti berjalan? Apakah kita harus berdiam di tempat? Apakah kita mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada? Tentu tidak. Makanya penulis katakan, karena itu kuatkanlah tanganmu, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Gitu ya. Hanya itu yang bisa dapat membuat dia untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Tetap berjalan di jalan yang lurus. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Itu. Supaya kita tidak berhenti di jalan. Tetap kuat, tetap semangat ya. Ya. Memang perjalanan ini seperti tidak pernah berhenti. Tapi itulah perjalanan hidup iman kita. Ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita bebas dari masalah, dari persoalan, dari pergumulan dalam kehidupan kita. Yaitu tadi jalan kita itu seperti jalan yang menancap. Jalan yang terjal, jalan yang punya lubang berbatu, yang bisa membuat seseorang itu putus asa dan kecewa dan berhenti berjalan. Karena itu jangan sampai demikian. Ya. Karena itulah penulis kitab Ibrani untuk mengajak kepada kita semua untuk bangkit dan meneguhkan kembali langkah kita. Ya. Untuk bangkit
kembali meneguhkan iman kita untuk menjalani perjalanan ini. Ya. Ini bukan perjalanan biasa. Ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Karena kita percaya di ujung jalan sana ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu jangan cepat putus asa dan kecewa ketika perjalanan lurus yang kita pikir itu tidak ada hambatan, ternyata ada hambatan. Untuk tetap jangan goyah. Ya. Yang kedua, untuk tetap terus berjalan di jalan yang lurus. Ya. Ayat 15 katakan, ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tentu kalau dalam perjalanan hidup yang kita lalui, ya, kalau masih ada akar pahit dalam diri kita, pasti jalan yang kita jalani itu tidak enak, tidak nyaman. Maka Yesus katakan, kalau kamu mau berikan persembahan, kalau engkau ingat kesalahanmu terhadap saudaramu, atau ingat kesalahan saudaramu, pulanglah berdamai dulu. Ya. Jangan sampai perjalanan yang kita lalui itu, ketika kita tetap terus menahan akar pahit, perjalanan itu tidak akan mulus. Perjalanan itu tidak akan membawa berkat. Ya. Maka hal inilah yang hendak diingatkan bagi kita. Ya. Jadi berjalan di jalan yang lurus berarti ya tetap menyerahkan hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya. Jadi itu juga mengingat. Ya. Kalau perjalanan kehidupan yang kita lalui, terus kita suka gosip sana, gosip sini, umbar kejelekan, kejahatan dan sebagainya, ya, pasti jalan yang kita lalui itu tidak akan mulus. Ya. Pasti ada aja hambatan. Ya. Karena Tuhan bilang, ya kalau ada ganjelan di hatimu, Yesus bilang pulang dulu, berdamai dulu. Coba bayangkan itu, mau berikan persembahan aja. Bagi kita mungkin memberikan persembahan itu bagi kita ya supaya Tuhan meluruskan jalan saya, gitu kan. Kita bisa tawar-tawar sama Tuhan. No. Kalau kau ingat ada akar pahit kesalahan dalam dirimu kepada siapapun, pulang dulu, selesaikan dulu, berdamai dulu. Itu kan. Supaya jalanmu itu diberkati. Ya. Makanya apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya ternyata benar. Ya. Ketika Esau menukar hak kesulungan itu hanya gara-gara semangkok bernebon. Nah ya, semangkok sop merah. Dia lebih mengutamakan kenyamanan dirinya. Ya. Makanya di ayat 16 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak
Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya. Jadi untuk menjalani perjalanan kehidupan kita, jangan hanya gara-gara hanya untuk kenikmatan sesaat kita mau meluruskan jalan itu. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita selalu diajarkan dan diingatkan untuk tetap terus mengingatkan diri kita bahwa untuk berjalan di jalan lurus, jalan Tuhan itu, kita harus lepaskan segala semua ikatan yang ada dalam diri kita. Ya. Orang yang berjalan di jalan lurus harus membersihkan hati dari akar pahit, agar langkahnya tetap ringan dan bebas dari beban dosa. Hidup ini kalau ada beban dengan orang lain, pasti jalannya tidak damai sejahtera, Bapak Ibu. Iya. Jadi berdamailah dulu. Hiduplah dengan baik. Jangan ada akar pahit dalam diri kita. Ya. Kenapa? Karena perjalanan yang kita jalan ini masih panjang. Perjalanan yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena belajar dari Esau tadi. Hanya gara-gara sepiring mangkuk merah, sop merah gitu kan. Dia menggadaikan, dia menukar damai sejahtera Allah itu dengan damai sejahtera dia sebagai manusia. Kan? Jadi Esau menjadi contoh orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Karena ia menukar hak kesulungannya hanya demi makanan. Ia memilih kepuasan sesaat dan kehilangan berkat yang kekal. Itu ya. Jadi karena itulah bagi kita hari ini bahwa berjalan di jalan lurus menuntut disiplin rohani dan pengendalian diri kita. Supaya jalan kita itu kita bisa lewati dengan damai. Walaupun berat, walaupun susah. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti akan ada selalu damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya. Berjalan di jalan lurus berarti meneguhkan iman yang mulai lemah. Gitu ya. Artinya apa yang dikatakan ya, dalam teks pembacaan yang kedua, ya, yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama, ya. Di situ pemazmur mengajarkan ya, kepada kita. Dia bilang jalan yang lurus itu yang bagaimana, ya? Apa yang harus dia lakukan dalam perjalanan hidup yang ia lalui. Makanya pemazmur katakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, dan ujilah aku, kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia suruh Tuhan menilai, jalanku ini serongkah atau enggak, luruskah apa enggak. Lewat mana kita bisa tahu jalan kita itu lurus atau serong? Yaitu lewat hati kita ini ada damai enggak? Pikiran kita ada pikiran yang baik enggak? Kalau kita masih punya pikiran-pikiran yang jelek, punya hati yang tidak mau berdamai, artinya kita sedang tidak berjalan di jalan yang lurus. Makanya pemazmur meminta, Tuhan, jalan lurus itu yang bagaimanakah? Maka Tuhan bilang, ujilah pikiranku, ujilah hatiku. Apakah jalanku serong atau tidak? Yaitu dari hati dan pikiranku yang bagus, yang baik. Karena itu untuk bisa berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan Tuhan, ubahlah hati kita.
Ubahlah mindset pikiran kita. Ya. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita tidak tahu. Ya. 1 menit, 1 jam, 2 jam, kehidupan kita ke depan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ujilah aku. Apakah jalanku ini bagus? Apakah jalanku ini lurus? Uji dari hati dan pikiranku. Karena itu, mari. Firman Tuhan hendak mengajak kepada kita semua. Untuk tetap hidup di dalam Kristus Yesus. Maka Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebelum kita melangkahkan kaki kita keluar, ya, kita minta pimpinan Tuhan yang mengendalikan hati dan pikiran kita. Agar perjalanan yang kita lalui ini benar-benar perjalanan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun berat, sekalipun susah, sekalipun berat tantangan yang kita lalui. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, seberat apapun persoalan yang kita alami, selalu ada damai sejahtera dalam hidup kita. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Untuk berjalan di jalan yang lurus, kita tetap harus mengubah diri dan hidup kita agar kita sungguh-sungguh dan benar-benar berjalan di dalam jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Semoga kita diberkati untuk terus menjalani kehidupan kita. Jangan lelah, jangan takut dan jangan khawatir. Tuhan selalu akan menolong dan memampukan kita melewati perjalanan kehidupan yang kita lalui ke depan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajari kami untuk berjalan di jalan yang lurus. Karena itu ujilah hati dan pikiran kami. Apakah kami tetap di jalan-Mu atau di jalan yang lain? Tuntunlah kami dengan Roh Kudus sehingga kami tetap hidup di dalam jalan Tuhan, di jalan terang Tuhan. Sehingga kami mampu dan tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.